Matanya putih. Mata teh ini. Itu badannya tuh kan melengkung kan. Kayak orang ngangkat. Dan dia teriak histeris. Tangan semua begini gemet. Sampai ke tenaga tuh aku nggak kuat ya. Aku teriak juga Melek. Coba bantu, tolong bantuin aku bilang gitu, tolong. Ini beneran, gak bohong, ini beneran aku bilang gitu. Setelah itu udahlah dia ngaco, tapi pakai bahasa Arab. Dia ngomongnya tuh ngaco, teman aku ngerti gitu. Aku masih muda, umurku 14 tahun. Anak kurma gitu kan. Jadinya udah jadi seperti rahasia umum kalau kita tuh mimpi yang seperti kita anak kecil atau ketemu sama yang orang jubah-jubah putih gitu. Karena kan kita terpaksa ya, kita tinggal di mes. Yang kita pikirnya cuma gimana kita caranya kerja keluar dari mes ini. Kita dibuang ke Libya, Suriah, Libanon. Temenku banyak. Ya bahkan mereka kadang katanya lebih sadis. Kamu sakit nggak diapa-apain. Aku tuh sampai yang disiram air, ditampar. Dewasa ini persaingan lapangan pekerjaan di negara kita semakin ketat ya guys ya. Dan juga taraf hidup yang semakin tinggi. Maka dari itu banyak juga penduduk yang memutuskan mencari alternatif atau jalan keluar untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Nah pada malam ini kita kedatangan seorang pekerja wanita yang bekerja di Dubai guys. Penasaran nggak ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Teh Melani. Malam. Terima kasih sudah datang di RJ5 jauh-jauh dari Dubai ya katanya ya? Dari Dubai langsung ke sini ya? Enggak juga ya? Kemarin September. Oh September 2024 ya, kemarin. September 2024. Jadi berapa lama tuh Teh kerja di Dubai? 3 bulan gak lolos. 3 bulan, 4 bulan. Udah probationnya? Ada probationnya gitu? Ya aku ada kendala harus pulang gitu kan. Okay. Jadi 3 bulan aku percobaan, 1 bulan itu proses untuk pemulangan. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September aku pulang balik ke Indonesia. Jadi total 3 bulan kerja di Dubai. Cuma 3 bulan, itu masa percobaan doang. Oke. Nah pada awalnya motivasinya buat kerja di Dubai apa tuh Teh? Nyari sultan kah? Canda. Enggak juga sih, ya intinya kan taraf hidup ya. Nah kebetulan juga kan, aku sebelumnya udah pernah ke Saudi. Oh sebelumnya ke Saudi. Saudi, terus 2022 aku pulang ya karena keadaan situasi di Indonesia yang kerja kayak begini. Aku mencoba ngadu nasib lagi. Kali ini kita ke Dubai. Oke, pas di Dubai. Oh ternyata nggak sama ya sama Saudi. Lebih peraturannya di sistemnya itu lebih berat. Ya tapi baik lagi ada tuntutan ekonomi lah ya untuk intinya itu. Bekerja di luar negeri gitu ya. Intinya itu. Nah katanya pas kerja di Dubai, kerja di rumah salah satu orang sana, ngalamin pengalaman horor yang serem banget tuh Teh. Kayak gimana singkatnya? Iya, ternyata suami dari majikan aku itu meninggal dalam keadaan kecelakaan. Setelah kejadian itu aku yang alamin berapa hari, berapa malam, baru orang yang kita sesama Indonesia yang ART-nya dari orang tua majikanku tuh baru cerita. Setelah aku cerita, aku tuh seperti ini loh, nggak pernah bisa tidur. Terus aku diganggu, madamku tuh ngebangunin. Dan suara-suara di luar kamar itu kok rame. Penuh dengan suara lelaki gitu kan. Karena kan aku otomatis harus jaga diri. Pas aku buka pintu, aku lihat nggak ada orang. Itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Oke, ini berarti salah satu cerita yang terjadi di rumah majikan. Majikan itu ya, setelah suaminya meninggal. Iya, itu setelah kecelakaan. Oke, kalau gitu ditahan dulu ya, timeline ceritanya ya. Bakal seru banget pas ini. Buat para lang dari RJ Satet, kalau kalian mau cerita di RJ5 dan kalian punya cerita horor, langsung aja nih bisa kirim
cerita kalian di sini. Siapa tahu cerita kalian bisa masuk ke podcast Muhammad season 5. Langsung aja nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ya, seperti biasa guys, di RJ5 nggak ada narsum-narsumnya yang di karang-karang atau ditambah-tambahin ceritanya. Teh Melani, boleh diceritakan kronologi lengkapnya seperti apa? Sebelumnya itu aku sudah pernah jadi TKW, tapi di Saudi tahun 2022. Tahun 2022 aku cuma dapat 1 tahun, aku pulang, ya ternyata masih sama keadaan kita kerja di sini tuh seperti itu. Akhirnya aku 2024 memutuskan untuk balik lagi, tapi kali ini kita maunya ke Dubai. Aku maunya ke Dubai, ya kan. Karena aku udah pernah di Saudi, aku pikir udahlah kita ke Dubai gitu kan. Otomatis suami sih pasti nggak ngizinin, ya kan. Sambil nunggu proses medikal, ya kan, pendaftaran ke PT gitu. Akhirnya aku dikabarin di ACC, oke, aku bisa terbang setelah lulus medikal, ya. Biasalah izin keluarga gitu kan. Aku ziarah ke makam orang tua dulu gitu kan. Sempet waktu ziarah itu banyak macam kendala. Dari yang sama suami itu berangkat jam 12, jam 1 kita sampai sore. Karena trouble itu motor yang mogok lah. Yang ya memang si suami itu nggak ngizinin dengan muka yang agak muram gitu kan. Agak ketus gitu. Oh iya, di sini juga aku sempet ziarah ke makam anakku yang pertama. Akhirnya kok kesorean maghrib. Nah maghrib sama perjalanan kita hujan. Hujan, ya kejebak lah ya. Sampai berapa jam ke tengah malam. Besok aku harus sudah ke bandara, ya kan. Di bandara masih tetap suami masih belum ngizinin. Aku harus tunggu telepon untuk ada orang yang mengarahkan aku. Ya kan. Nah itu dari sponsor aku bilang Pak Ali gitu kan, di Malang. Sponsor aku di Malang Pak Ali sama Bu Aminah. Akhirnya adalah telepon. Aku diarahkan. Tapi suamiku nggak setuju karena yang telepon itu cowok. Apapun yang terjadi suamiku harus nganterin sampai bandara sampai aku masuk ke exitnya itu. Nah intinya suamiku tetap mau nganterin aku naik motor gitu kan. Gak usah dijemput-jemput sama cowok. Oke. Aku ikut arahan yang orang penelpon itu, nanti kamu ke Depok ya, gitu. Oh iya, aku bilang aku naik motor sama suami, aku dianterin sama suami, gitu kan. Udah sampai Depok, aku sempat istirahat, kita makan minum. Oh iya, nanti kamu ke Sawangan Parung ya. Aku sampai Depok ke Sawangan Parung, gitu kan. Nah di Sawangan Parung itu, nanti kamu lihat di alun-alun Sawangan ada orang yang akan jemput kamu, lelaki. Tetap aku masih sama suami. Nah aku dibawa masih cowok ini loh, nanti kamu ada penerbangan jam segini. Nanti bareng-bareng, kita di satu kontrakan Kak. Di daerah Sawangan Parung itu ada beberapa, tapi kontrakan. Lah aku akhirnya telepon lah sponsor aku yang Pak Ali itu. Pak, Sawangan Parung ini daerah aku, lihat KTP aku. Untuk apa aku tidur di sini? Aku memutuskan untuk tidur di rumah aku, karena kan kampung aku sendiri, aku dibalikin ke situ. Oke lah, nggak apa-apa. Ya udah, yang penting kamu jam 8 tuh standby di sini, kita ke bandara. Kata yang si cowok itu. Nah, biar bareng gitu maksudnya. Ya, bareng-bareng dengan yang TKW di sini ini, itu Kak. Oh, emang pas berangkat ke Dubai itu ada berapa pekerja Sebenarnya lain? banyak, tapi aku itu dari berbagai macam daerah, tapi aku nggak kenal. Cuma kita disatuin. Disuruh ngumpul di Parung itu? Ya, pusatnya itu di Parung Sawangan itu. Nah, banyak yang dari luar kota juga? Banyak. Itu yang intinya nggak kenal, cuma saya hello doang, kita bareng aja. Ya, intinya aku yang pernah TKW itu udah paham, udah ngerti. Nggak mungkin sendirian gitu kan. Nah, jam 8 aku udah kumpul sama suami juga, aku masih ditemenin di bandara. Baru aku dapat kabar penerbangan pesawat jam 12 malam. Ya kan? Jam 12 malam. Sempat aku dititipin satu kardus, karton gede. Kamu nanti bawa ini ya, aku diarahin sama yang ngurus di bandara itu. Beberapa lelaki gitu kan. Oke, aku terbang. Aku sempat diinterogasi di kantor imigrasi. Karena visaku turis, tujuan aku apa, dan aku ini bawa karton besar ini untuk apa. Ya kan? Karton itu apa? Sempat dibongkar, ternyata itu kebutuhan sehari-hari masakan Indonesia.
kebutuhan Indonesia kayak ikan asin yang orang-orang Indonesia tuh di sana tuh langka nggak ada ya kan, isi karton itu kan. Konsumsi lah ya. Iya, konsumsi lah. Ya, akhirnya aku udahlah 8 jam ya. 8 jam kita penerbangan. Akhirnya berangkat malam. Berangkat malam jam 12 malam itu ya kan. Berangkat malam. Nunggu tuh di bandara. Iya, yang di bandara 8 jam kita di bandara ya, aku istirahat tidur lah ya. Sampai aku ikut, aku di sana aku telepon sama pengasuh aku orang Indonesia juga, Bu Lisda. Bu Lisda itu ya kan pengasuh aku. Nah kata Bu Lisda nanti kamu ada yang jemput. Ibrahim, aku dikasih nomornya. Ya udah, aku di bandara, aku tunggu Ibrahim jemput. Ya sambil kita muter-muter Dubai untuk jemput TKW yang lain. Ya aku cuma sebatas say hey doang, kita ngobrol-ngobrol kecil doang ya kak ya, biasa kan ya. Sampailah kita di satu mes, di rumah. Nah, di rumah ini, aku pikir ini rumah majikan. Karena kan aku sebelumnya ke Saudi itu kan majikan. Langsung? Aku pikir ya, ternyata pemikiran aku nih, belum ada kabar, belum ada berita. Aku masuk, majikanku kok kayak gini ya, rumahnya kecil. Gitu, kok rumahnya kok zaman kayak dulu gitu ya, pintunya kecil, biasa gitu kan. Terus kayak bangunan lama tuh, apa sih kak? Arsitektur lama. Ya arsitektur lama tuh kayak model film-film India tuh yang ada ukiran-ukiran gitu lah, ubinnya juga masih ubin basah gitu ya, bukan keramik. Oh ukurannya modelannya kayak gini sih gitu kan. Aku sempet ngeper, ya udahlah, aku dibawa sama Bu Lisda, dijemput, dipinta HP aku sama paspor aku, dipinta Mama Bu Lisda, dokumen semuanya gitu kan. Ya udah aku serahin lah ya. Gitu. Udah kamu tunggu di sini. Aku dibawa ke kamar, katanya itu kamar orang Indonesia. Kita tuh ada beberapa kamar kak, ada beberapa kamar karena kan kita dari berbagai macam negara ya, dari Afrika, Uganda, Madagaskar, Nigeria, dari Asia itu Myanmar, Filipina, Indonesia. Berarti dikumpulin di satu mes itu ya? Satu mes tapi beda-beda kamar. Indonesia. Per negara gitu ya? Bernegara, Myanmar, Filipina, Madagaskar sama Nigeria mungkin masih satu bahasa. Untuk orang yang itu di situlah ya. Nah, di satu kamar itu aku ada sebuah lorong itu menuju ke dapur. Polisi sempat ngarahin, ini kamar mandi kamu mau mandi di sini. Ini kamar nggak boleh dimasukin. Nah, yang next time ini ternyata itu buat kamar untuk kita yang bilangnya kamar hukuman. Dan itu dapur, gitu. Ya aku istirahat lah ya kak ya, karena polisi udah ambil semua dokumen aku sama HP aku. Kita nggak boleh megang HP. Terus sampai malam. Tiba, ternyata semua para TKW pulang di mes itu ya untuk kita istirahat, aktivitas kita istirahat, tidur, makan malam gitu kan. Ya aku juga belum sempat kenal siapapun, ya udah aku tidur aja seperti biasa gitu kan, menjalani hari esok. Jadi satu kamar tuh rame-rame gitu mbak? Rame-rame untuk orang Indonesia, yang Afrika, yang Myanmar. Tidurnya tapi lumayan layak lah ya? Lumayan layak dengan ranjang yang berjejer. Ada ranjang berjejer, tapi kan kadang-kadang kita kumpul terserah mau tidur di bawah, mau di ranjang terserah gitu. Saat awal hari pertama sih aku belum begitu merasakan seperti apa, cuma aku aneh aja. Aku belum ada kabar. Apa majikanku aku pikir besok atau gimana gitu kan. Nah besok pagi biasa aku dibawa kantor, kasih seragam, bikin dokumentasi, video, terus data diri aku, udah semuanya selesai, kita nunggu. Kegiatan kita selama berapa hari itu seperti itu. Sampai ya, dalam hati aku berpikir, kok nggak sama sih main di Saudi gitu kan. Kok ini kayak begini gitu. Aku mau ngomong mau apa gitu kan. Percuma gitu kan. Nah akhirnya, setelah seminggu 2 minggu. Nah berapa hari sama seminggu 2 minggu itu, aku kan udah berinteraksi sama yang lain ya. Udah kenal gitu ya. Semua teman-teman di situ dari Tecicum senior di situ ya kan. Kita ada geng-gengan sebenarnya gitu. Intinya banyak lah, puluhan ya, mungkin di atas 27 orang. Untuk yang temen akrab aku, geng aku, Teh Santi, Teh Imas, Teh Rivita, Nunung, Rini, Sinta, Tata, ya kan. Udahlah itu untuk yang geng aku ya. Beda sama yang Teh Cucum ini senior. Nah, sampai singkat cerita tuh aku dapet majikan. Ya, ternyata pas aku jalanin
Aku nggak sanggup, aku sakit, aku balik lagi. Sampai dapat 1 bulan, Kak. Maksudnya gimana, Mbak? Setelah seminggu 2 minggu itu Dapat majikan. dapat majikan. Tapi aku selama kerja di majikan itu aku sakit drop lagi. Sakit drop, otomatis aku dibalikin dong ke kantor. Oke. Ya, aku dibalikin ke kantor. Sakit tuh maksudnya? Sakit fisik biasa? Iya, sakit fisik biasa itu. Karena mungkin awal baru kan perkenalan lagi ya, mungkin kerjaannya, makanannya, cuacanya gitu kan. Intinya aku balik lagi, aku sakit. Nah, sampai mungkin 2 minggu, 3 minggu kita masih tetap di situ nunggu majikan, Kak. Yang ngambil kita tetap diperdagangin gitu kan, nunggu majikan. Adalah di situ kita Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu kan kita pure ya, nggak ada aktivitas apapun, bebas. Terserah kamu mau ngapain ya, selama 3 hari gitu kan. Nah, aku merasa di sini ini tuh suasananya kalau malam gitu ya, mimpi-mimpiku tuh sama. Mimpi yang seperti aku tuh dalam mimpi tuh ada lelaki pakai jubah putih, terus dengan orang-orang budak-budak yang hitam-hitam itu, Kak, yang kayak zaman dulu tuh. Terus aku mimpi kayak aku tuh emang udah kerja, tapi aku ngasuh anak kecil. Nah, sampai di situ tuh ada kayak anak kecil itu kayak satu keluarga tuh diserang gitu loh, sampai gitu, terus dikubur gitu, dan berupa pocong-pocong gitu di situ, di keliling situ. Pocong? Iya, itu setiap malam seperti itu. Kadang-kadang sampai aku berpikir gini, ini aku nggak tidur nih. Tapi rame, suasana gitu. Ramenya itu bukan rame sama yang mereka kan udah pada tidur di atas jam 12 itu. Itu berulang terus mimpinya? Tiap malam. Sama persis seperti itu, tiap malam. Nah, setelah pas Idul Adha kita bebas itu free, kita mau ngapain pun terserah. Nah, aku siangnya itu biasalah seperti biasa tidur gitu kan. Yang mau tidur, yang mau ngobrol gitu kan. Mimpinya itu siang hari, tengah hari. Mimpi lagi. Sampai aku kaget, sampai aku kebangun, sampai aku pukul Ubin. Aku bilang gini, kenapa sih aku kayak begini terus? Gitu kan. Kenapa? Anak-anak kan pada kaget. Kenapa aku mimpi terus? Kenapa? Katanya. Iya, aku mimpi. Aku ngurusin anak kecil, gitu kan. Tapi anak kecil itu mati. Tapi di dalam mimpi itu tuh ada pocong-pocong, aku bilang gitu. Nah, ternyata temanku ada lagi tuh yang namanya Serifita itu bilang, aku juga sama mimpinya kayak gitu, ngurusin anak kecil. Iya, mimpinya gitu, sama-sama kita ngurusin anak kecil gitu, mimpi anak kecil. Terus Teh Santi, iya aku juga pernah, sering, kata dia gitu tuh. Nah, temanku ini Teh Imas ini senyum gitu kan, senyum aja gitu. Terus, udahlah kataku gitu kan. Akhirnya kan kita udah serius nih ngomongin masalah mimpi. Ketemu anak kecil kok kita sama. Yang Nisa, yang Sinta itu nyamperin, mimpinya pun sama. Pokoknya ngurusin anak kecil gitu. Ya udah, kata Teh Santi ya, nasihatin kita. Moga aja itu rezeki. Kalau kita mimpi anak kecil, kita dapat kerjaan yang bagus, majikan yang sayang, kita gitu kan, nenangin. Terus Teh Imas itu senyum, dia bilang, emang di sini ada, katanya gitu tuh. Teh Imas tuh bilang, tapi baik kok, katanya gitu. Yang bapak-bapak itu tuh yang pakai jubah putih itu tuh seringnya di situ. Ada ranjang, Kak, rapi. Di situ tuh memang kita ranjang berjejer, tapi itu ranjang tuh spesial. Pokoknya selalu rapih gitu. Ada bonekanya juga. Nah, di situ dia bilang nggak apa-apa kok, dia baik kok yang pakai jubah putih itu. Nggak apa-apa kamu di sini, dia gitu. Teh Imas nenangin kita lah. Ya udahlah, oke lah. Nah, setelah malamnya itu, setelah malam kejadian itu, siangnya kita kejadian itu, cerita-cerita seperti itu, di atas jam 12 itu kita udah harus tidur kan, karena penuh ya. Nah, temenku ini ada juga yang di luar, Erni Gali ya, yang dari Sukabumi, karena dia pikir penuh di dalam, di luar gitu. Di luar kamar? Di luar dari kamar ada pintu, di depan pintunya itu karena kan penuh, Kak. Bisa tidur? Ya tidur, yang ngampar aja gitu di bawah. Ya kita namanya kita keadaan di perantauan ya, kita udah sebisa kita ya. Sempat juga ada yang pintunya itu pintu berupa kaca, Kak, bergerak. Itu semua pandangan ke situ, bergerak. Ya udahlah pada diam gitu, karena kan udah dikasih tahu
semuanya tuh udah pada paham gitu, udah pada ngerti ya tempat di sini tuh memang ternyata ada gitu. Sampai diganjel pakai tas. Pintu kacanya? Pintu kacanya itu ternyata bergerak sendiri. Nah, ya udahlah, kita mau apa gitu kan. Intinya kita dalam hati kita, pikiran kita ini, kita di sini niatnya kerja, kita harus dapat majikan, kita harus buru-buru keluar dari mes, harus dapat majikan, harus kerja. Udah, selesai. Setelah dari itu, Erni ini mungkin belum lelap tidurnya. Temanku ini ngeliat Nisa jalan dari arah kita nih apa ya Kak, lurus ya, AC pintu gitu lurus. Nah si Nisa ini tidur di bawah AC ini nih, karena kan biasalah jalan tapi kadang merem. Erni itu benar-benar lihat nampak, karena dalam hati dia berpikir gini, apa memang tempat ini seperti ini, kok ngelihat Nisa jalan merem, sambil kata dia gerakannya tuh seperti ini. Sempat ditanya, ditarik, Nisa mau kemana? Tapi nggak jawab. Nisa mau kemana? Gitu. Dia terus aja jalan, dikejar lah sama si Erni ini ya, ke jalanan ruangan gelap itu Kak, yang ada kamar, mau arah ke dapur. Sebelum dapur itu kan ada kamar khusus untuk yang kita kalau kita nakal, hukuman gitu, kamar hukuman itu. Sampai teriak-teriak, katanya tarik-tarikan. Erni itu saking kerasnya kuatnya teriak, Nisa gitu, sampai jatuh mereka berdua. Otomatis kan kebangun semuanya. Pas si Erni teriak itu, istighfar Nisa, istighfar kamu. Itu belum buka katanya matanya itu, belum buka sampai ditabukin gitu, sampai akhirnya sadar. Nisa itu nangis. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Terus ya otomatis ditanya Erni dong sama semuanya. Ada apa? Ada apa? Itu Bu, pengasuh kita itu keluar lagi, Bu Lisda itu. Nisa jalan ke lorong gelap itu sambil begini, aku tarik-tarikan Bu, aku sampai tarik-tarikan kenceng banget katanya itu. Kenapa Nisa? Kenapa gitu? Enggak, aku ngapa-ngapa, aku cuma mimpi aku tuh ngurusin anak kecil. Aku mau buang pampers ke belakang. Oh, dia mimpi kayak gitu. Dia mimpinya katanya seperti itu. Dan katanya. dia nggak nyadar kalau dia jalan sendiri. Iya, dia jalan sendiri. Kata dia, aku mimpi, aku dapat majikan, aku kerja ngurusin anak kecil. Anak kecil itu pipis, pampersnya aku mau buang ke belakang. Kan ke belakang kita Kak, ke dapur itu, jalan ke situ. Enggak, katanya aku tarik-tarikan kamu jalan sambil merem begitu, katanya gitu kan, kata si Erni itu. Jalannya sambil begini Bu, ngejelasin sama Bu Lisda. Sambil begini, iya karena dia merasa bawa pampers. Aku mau buang pampers, aku bilang aku bawa pampers, aku mau buang pampers gitu. Enggak, katanya gitu. Ya udahlah, dengan berbagai macam cara ya kita istighfar ya istighfar. Next dari situ kejadian tuh yang aneh-aneh ada. Waktu intinya tetap pasti yang paling diteror itu malam Jumat Kak. Malam Jumat. Malam Jumat. Nani itu temen aku nangis di ranjang. Dia tidur tapi di ranjang tapi nangis gitu, nangis. Otomatis kan kita kebangun dong. Tapi untuk beberapa orang doang yang care lah ya. Aku sempet samperin ya, tapi dia nggak cerita nangisnya kenapa, cuman dia nangis aja. Nah setelah nangis, udah kita di sini sama-sama perantau, kita sama-sama orang Indonesia, ayo nggak usah nangis, nggak ada apa. Dia nggak cerita dia nangisnya kenapa. Terus ya aku balik lagi dong tidurnya aku di bawah ranjang di lantai seperti biasa, sama temenku Sinta gitu kan, biasa kita tinta. Nah besok paginya kita bangun, temenku yang Saripita bilang, Tema ngapain malam gak tidur? Ah, gak tidur? Kata aku bilang gitu. Iya orang Teh Ame duduk kok di situ sambil mainin rambut katanya. Idih, ngapain kata aku? Aku tidur kok sama Sinta ya. Aku sampai bilang gitu kan. Iya, Teh Ame tidur sama aku katanya. Enggak, aku ngeliat Teh Ame duduk di ranjang itu, rambutnya tuh ngegerai, katanya aku mainin rambut. Gini katanya aku mainin rambut begini. Enggak, kata aku liatin. Udah setelah itu biasa seperti lagi ya kan. Jadinya udah jadi seperti rahasia umum kalau kita tuh mimpi yang seperti kita anak kecil atau ketemu sama yang orang jubah-jubah putih gitu. Udah jadi seperti rahasia umum, udah gak aneh di situ. Karena kan kita terpaksa ya, kita tinggal di mes. Yang kita pikirnya cuma gimana kita caranya kerja keluar dari mes ini. Ya bagi yang belum dapat majikan ya kita tunggu di mes itu. Berarti dalam mes itu memang pada belum dapat majikan ya? Belum yang dapat majikan. Semuanya itu? Semuanya. Belum, kita masih diperdagangkan. Berarti selama nggak dapat majikan itu ya nggak dapat
uang gitu ya Mbak? Nggak ada. Oh. Nggak dapat uang. Jadi kita masih dikasih makan sama orang kantor sama mes. Kita nggak dapat duit. Yang mau balik lagi juga nggak dapat uang. Cuma apapun itu yang terjadi, kita sesama dari negara manapun, ini aja kan pengen kerja. Nggak selamanya kita harus di mes. Aku bersyukur juga, alhamdulillah ternyata dari kejadian itu aku dapat majikan. Dapat majikan, dijemputlah sama majikan. Sama majikan, aku dikenalin lagi sama yang ART, orang tuanya majikan ya kan. Orang tua majikan dikenalin juga Santi namanya, dari Sukabumi juga. Biar aku tuh di training sama Santi, ya kan. Selama di training aku tidur sama Santi di kamar Santi, di rumahnya orang tua majikan aku, rumah orang tua madam. Nah besoknya madam minta aku tidur di kamar aku, gitu kan. Ya, ditunjukin juga sama Santi. Jadi kamar aku tuh gini Kak, depan kamar aku tuh lapangan basket, nggak nyatu sama rumah majikan. Oke. Keluar. Terpisah gitu kan. Jadi ini kamar aku. Tengah-tengah itu lapangan basket, baru aku jalan tuh ke rumah majikan. Nah si lapangan basket ini sekarang udah jadi ganti fungsinya tuh untuk jemuran. Jemuran. Tapi kalau aku ada kebutuhan apapun itu, aku ke rumah orang tua majikan yang Santi kerja. Nah malam itu majikan bilang, aku udah tidur di kamar aku. Oke, aku seperti biasa, pagi harinya sampai siang, sampai jam 11 malam itu kita beres kerjaan. Aku istirahat balik ke kamar. Malam pertama gelisah. Gelisah aja, nggak bisa tidur seperti biasa gitu kan. Nah, di situ aku juga udah ngerasakan kok kamar mandi kok aneh gitu kan. Ya mungkin aku belum bersih-bersih atau gimana gitu kan. Besoknya seperti biasa kebutuhan apa yang aku mau, aku minta sama Santi. Berarti terpisah kamarnya ya? Terpisah dari rumah majikan, beda. Oke. Keluar. Maksudnya sama Santi juga beda ya? Beda jauh, dia kan rumah orang tuanya. Oh berarti dalam satu rumah nih, orang kaya nih misalnya Sultan ada beberapa rumah gitu Berapa ya? rumah blok-blokan. Oh Cuma, blok-blokan. iya kita kayak cuma dipagerin tembok tinggi gitu. Rumah orang tuanya, rumah adiknya, rumah madam aku gitu. Madam Mbak itu anaknya majikan. Anaknya ya, majikan gitu. gitu. Tapi kalau ada kebutuhan apapun, aku mintanya ke rumah orang tuanya sama Santi yang semuanya. Nah, gitu. Ya seperti biasa malam pertama aku gelisah, aku coba bersih-bersih lah, rapi-rapi lah. Mungkin karena auranya itu suasananya kok nggak enak. Aku coba bersih-bersih, minta peralatan dari Santi juga untuk bersihin kamar aku. Malam keduanya seperti biasa, aku nggak bisa tidur, gelisah, entah ada apa, sampai aku berusaha ya udah tahajud gitu kan, sampai aku zikir, sampai kedengar azan subuh ternyata aku nggak tidur. Malam ketiga, malam keempat terus begitu, sampai aku ngerasa ada yang bangunin tapi suara madam. Suara madam aku, ya kan? Suara madam aku, ya Rahma pakai bahasa Arabnya, ya kan? Bangun gitu. Aku ngerasa kok kepegang kok gini Rahma. Aku ngelirik, dia kan pakai baju hitam ya kayak orang Arab itu kan, jubah. Dalam hati aku cepet, ngapain sih masuk ke kamar gitu kan? Ngapain sih masuk ke kamar, bangun. Pas aku tengok tuh nggak ada orang. Nggak ada orang gitu. Aku mimpi kali ya, gitu kan? Aku mimpi, kata aku ternyata. Ya udah seperti biasa ya, aku akhirnya nggak tidur lagi gitu kan Kak. Malam kedua, malam ketiga, selalu aku kedenger tuh di sebelah aku tuh atau di depan tuh berisik. Aku cuek Kak, cuek, mungkin entah itu keluarga madam aku, apa orang yang Santi kerja tuh orang tuanya Santi, orang tuanya madam aku atau keluarganya mungkin lagi masih belum tidur, masih beraktivitas. Aku pikir seperti itu, udah seperti biasa. Sampai puncaknya itu kan, suara lelaki seperti berbicara tapi dalam pakai bahasa Arab. Biasalah rame gitu kan Kak ya. Nah, aku otomatis kan waspada karena aku kan di situ kan perempuan. Ya udahlah, aku pakai hijab aku lagi. Terus aku buka, karena penasaran masih berisik aja ya. Ada apa sih? Aku buka pintu, kok nggak ada orang? Nggak ada orang. Di depan itu, depan kamar aku itu nggak ada orang. Malah kedengerannya kayak rame. Tapi rame, tapi kayak ada suara laki ngobrol. Kayak rame ada cowok-cowok ngobrol gitu kan.
Besoknya tuh kan seperti biasa aku aktivitas kerja. Nah, aku ketemu sama Santi di satu halaman gitu kan, kita nyapu-nyapu bareng. Aku negur sama Santi, aku cerita, ya Santi, aku tuh nggak pernah bisa tidur di situ. Dia cuma diam aja kan, terus kenapa gitu kan? Tahu nggak, malam kemarin aku cerita, aku tuh kayak dibangunin, aku pikir tuh madam, karena kelihatan pakai jubah hitam, tapi nggak tahu nggak ada. Santi cuma ketawa, udah gitu, nanti ketawa. Terus malam kemarin aku tuh gitu, kayak berisik, ada orang ngobrol. Aku takutnya baba, kalau kita kan baba untuk cowok-cowok itu. Aku buka pintu nggak ada orang gitu. Ya Santi cuma ketawa aja, dan sebenarnya udah diam aja kata dia. Karena rasa penasaran aku udah berapa hari, aku udah berapa minggu kerja di sini, aku nggak bisa begini terus, gelisah terus. Santi cerita bilang, suami majikan kamu itu meninggalnya kecelakaan. Oh gitu ya, kataku gitu. Bener lah, iya kecelakaan tabrakan mobil. Suami madam kamu. Tapi itu udah lama lah ya, entah berapa tahun lalu. Nah, yang aku bilang depan kamar aku itu lapangan basket. Dia tuh waktu itu tuh sering main basket sama anak yang cowoknya di situ. Ya mungkin aja si Santi tuh bilang gitu. Itu suaminya madam kamu di situ. Sambil dia senyum-senyum. Entah aku nggak tahu kenapa ada apa ya, gitu kan. Santi ini tahu informasi itu dari mana? Karena memang dia udah lama kerja di situ. Emang udah lama banget Udah di lama, situ. udah bertahun-tahun dia, gitu kan. Ya dia sampai bilang begitu, mungkin aja itu, gitu kan. Itu suami madam kamu di situ, karena kan dia sering main basket di situ sama anak yang cowoknya, gitu. Terus kan yang sebelah-sebelahnya itu kan memang gudang, gitu kan. Oke, kataku. Ya udah, karena mungkin ya kayak karena keadaan malam gak pernah tidur, siangnya kita kerja capek. Pada akhirnya tuh aku singkatnya tuh drop, jatuh sakit. Kita tuh setelah berapa lama tuh Mbak? Itu antara 2 minggu atau 3 minggu, belum dapat 1 bulan. Kerja ya? Karena kan bener-bener malam tuh pure gelisah yang aku pikir. Udahlah, seandainya memang itu benar, udah masing-masing. Sampai aku tuh kalau malam tuh udah masing-masing. Aku tuh di sini diajak kerja. Cuma mungkin keadaan fisik aku yang udah nggak kuat. Malam kita nggak pernah tidur, siangnya kita tenaga dikuras, capek. Akhirnya aku drop lah ya kan, sakit. Kita tuh ya udah kalau sakit tuh dipulangin ke mes, balik lagi. Karena majikan udah ngeluarin uang banyak, mungkin minta pengganti aku, ya kan. Nah sampai majikan sampai mes itu, barulah aku kenal. Ternyata ada orang yang sebelum aku itu, saat kita satu PT ya, satu kantor ya. Tata ini karena dia tahu aku gantiin dia, terus dia minta ada barang-barang aku nggak yang dibawain. Nah ya udah, aku memang ada gitu, terserah itu barang kamu yang mana kamu ambil gitu. Menjelang berapa hari kemudian, ya namanya kita udah kenal, saling ngobrol, aku cerita soal dimanjakan bagian-bagian ini. Ternyata Tata sama. Kata dia, aku nggak pernah tidur di situ. Memang, kata Tata, kamar mandi yang seperti itu. Terus yang di luar, yang di sebelah itu berisik-berisik ya, ada cowok ngobrol. Aku mah nggak pernah tidur di situ teh. Aku mah tidur sama Santi. Aku nggak mau tidur di situ. Tapi emang boleh tidur sama Santi? Izin ngomong. Kalau bilang izin, kadang-kadang Tata tuh kayak nyari gini. Santi repot, sibuk, bantuin. Kan alasan kemadan gitu. Misalnya kita ya alasan bantuin gitu. Terus ya udah, daripada pulang ke situ udah malam, mending kita tidur di tempat Santi. Nggak apa-apa karena kita kelihatannya kan kerja. Ternyata pas aku cerita itu, tak aku di rumah madam nggak pernah tidur. Aku mah nggak pernah tidur situ teh. Aku udah tahu, pantesan si Santi itu ketawa-ketawa aja, aku senyum-senyum aja. Dia bilang suaminya madam tuh meninggal kecelakaan. Iya, aku udah diceritain juga gitu. Aku nggak pernah tidur di situ gitu. Oh ya udahlah kita. Akhirnya aku balik lagi ke mes dengan keadaan yang seperti awal lagi itu kan. Kita udah lazim ya seperti itu. Ya, Bu Lisda sempet teriak juga bangun. Dia tuh bener-bener ngeliat biasa jam 4 subuh itu kan dia mau sholat tahajud. Cuma entah itu kebangun jam 4 ngeliat pocong.
istri pocong, kata dia begini berdiri di depan dia. Pocong. Kita tuh udah kayak hal yang biasa kah denger yang kayak begitu gitu loh. Next berapa hari gitu kan, yang benda jatuh, yang apa. Karena kan dalam hati pikiran TKW masing-masing tuh gimana caranya kita dapat majikan kita keluar kerja. Kita bukan di mes aja, di mes kan nggak dapat uang, ya kan? Udah pikiran kita cuma ke situ doang. Puncaknya gini Kak, waktu itu kita udah masuknya di atas jam 8 tuh, puncaknya udah tutup ya final gitu, kita terserah itu waktu yang bebas untuk kita para TKW. Mau yang istirahat, makan, mandi terserah sambil beres-beres. Nah temanku ini, Teh Ine dari Bandung ya kan ceritanya. Dia bilang dia mau ke kamar mandi. Nah kamarnya aku ini itu ada kamar mandi Kak kesini. Tapi emang dasarnya rumah. Ya biasa kamar mandi itu ada wastafel, ada bathtub, gitu kan. Nah keluar dari kamar mandi, dia menggigil. Gemeteran begini. Dia sempat ngomong sama aku, kau punya obat nggak? Karena kan aku sakit, gitu kan. Karena aku sakit, yang ditanya obat dong. Ya ada, aku bilang gitu kan. Nah di dalam tas itu aku mau ngambil obat. Aku punya jepitan warna merah, kacamata gitu kan. Terus dia bergaya-gaya pakai jepitan merah begini. Terus nggak lama tapi dia sambil mual gitu kan, menggigil. Terus kata aku, ya udahlah, kita kan pikiran positif ya. Mungkin dia sakit kali, udah biarin sambil bercanda gitu Kak. Tapi bercanda-canda dia lari ke ranjang yang kita bilang ada bonekanya itu Kak. Oke. Tidur di ranjang itu dia. Terus dia menggigil terus, tapi nangis. Panik dong, semuanya dong, panik. Aku juga megang. Mau bilang, Teh, sadar. Matanya putih. Matanya putih? Mata Teh Ine. Itu badannya itu kan melengkung Kak. Kayak orang ngangkat. Dan dia teriak histeris. Tangan semua begini banget. Sampai ke tenaga tuh aku nggak kuat ya, aku teriak juga yang lain, coba bantu, tolong bantuin aku bilang gitu, tolong ini beneran nggak bohong, ini beneran aku bilang gitu. Masih tetap di ranjang yang itu. Nah setelah itu udahlah dia ngaco, tapi pakai bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab? Ya memang kan dia udah lama, memang kita kan harus bahasa Arab, tapi dia pakai bahasa Arab, dia ngomongnya tuh ngaco, memang aku ngerti gitu. Aku masih muda, umurku 14 tahun, anak hurma gitu kan. Aku pengen pulang dalam bahasa Arab gitu kan. Tapi yang kita yakinin kan karena matanya udah putih, udah ke belakang tuh. Aku tuh cuma megangin muka dia, meremin muka dia, yang lain pada pegangin tangan, kaki, karena kan kayak mau diangkat gitu Kak, kayak melengkung, badannya tuh melengkung begini kan. Terus ya udah kita panggil ibu pengasuh kita ya kan, wali sedap, semuanya ngaji gitu kan, semuanya ngaji. Kita ya udah, kita apa yang kita bisa baca kita ngaji di situ. Tetap dia ngoceh. Dia bilang, akhirnya kita tanya, karena kita kan nggak mau apa ya, kalau di Islam tuh bilang jangan mau kalah gitu kan ya. Kita bilang udah, sambil di ngaji sambil ditabokin Kak, bilang saya Fitriani, tapi dalam bahasa Arab. Ana Fitriani, ada Huma, ana iri tuh, saya mau pulang ke negara saya bilang gitu. Siapa kamu nih? Min inti, Ana Fitriani, dia bilang, aku yang di ranjang di belakang. Dia nunjuk ranjang belakang. Terus setelah itu, mau kamu apa? Dia bilang, saya sakit, saya mau pulang. Fitriani itu bilangnya, saya capek, saya mau pulang, kata kamu pulang. Keluarga saya udah pulang, saya nggak pulang. Saya capek. Pulang kamu, udah keluar dari sini. Sambil kita pukul-pukulin, sambil semuanya segala macam ya Kak ya. Berarti sosok itu mengaku dia namanya Fitriani? Fitriani, dari Sri Lanka. Dari Sri Lanka? Sri Lanka, Min inti. Kata dia, semua kakak saya, orang tua saya, adik saya udah pulang, kenapa saya ditinggal? Teh Ine itu bilang seperti itu. Saya Fitriani, saya Huma. Saya 14 tahun. 14 tahun? Saya masih muda. Terus kamu kenapa di sini? Ini kamar saya.
Yang kita tidur itu di kamarnya dia. Ini kamar saya. Saya di sana di kamar mandi itu, yang ada batapnya itu Kak. Terus, ya udah kamu keluar, gitu kan? Fitiannya cerita, kamu pulang keluar. Sampai aku bilang gini sama Bu Lisda itu yang pengasuh, Bu, sampai kapan kita kayak begini? Terus begini terus, sampai bilang gitu. Ya sudah Mel, aku udah berusaha. Kalian tuh cuma tinggal ngaji terus, sholat yang benar. Memang ini tempatnya dia tuh di sana, kata Bu Lisda, katanya pernah datangin orang di situ. Sambil nunjukin ranjang yang di belakang itu. Terus dia bilang, itu yang di bawah AC jangan ditempatin. Itu tempat dia juga. Ini kamar dia. Gitu. Terus mau kamu apa? Saya pengen pulang. Kakak saya semua udah pulang. Kenapa saya ditinggal di sini? Iya, pulang kemana? Akhirnya tuh Kak sempat sadar. Akhirnya udah sadar, kita kasih bawang putih, kita pakai minyak kayu putih gitu, apa bawang putih semuanya kita iniin ya. Sambil kita baca doa ngaji gitu. Sempat sadar. Tina itu sampai sadar, udah kenapa? Ada apa? Gitu. Nah, temanku ini si Ai ini bilang mau ke kamar mandi, antar. Karena semuanya tuh ada yang ngerasa mual-mual, enak nggak jelas. Ada beberapa orang di situ kena ya, mual-mual, antar. Nah, minta antar sama temanku Teh Cucum ini ke kamar mandi, kamar yang ditunjukin itu. Itu dia langsung ngejerit, menggigil, kaget juga sama. Tapi dia kali ini nggak apa katanya nggak kesurupan, ngelihat Fitriani duduk yang di ranjang itu. Duduk di ranjang itu, rambutnya gerai, sambil begini. Sosoknya kayak gimana kata dia? Cewek, oh ya masih muda, tapi mukanya hancur merah. Mukanya hancur merah, rambutnya gerai, dia duduk sambil begini di ranjang, sambil begini. Itu benar-benar Ai diperagai. Sini, gitu. Itu Ai langsung teriak, langsung ketakutan, langsung menggigil juga. Terus mukanya Ai kan dibekep, dipeluk sama kita ya kawan-kawan gitu, dibekep, jangan lihat. Itu di situ, yang ranjang ditunjukin, yang Bu Lisda juga tunjukin, yang Teh ini juga tunjukin, itu di situ. Itu katanya. Nah terus Teh ini juga kan udah sempat sadar, udah sempat bangun. Ada apa? Kenapa? Kamu kenapa? Gitu. Nggak kenapa-napa. Orang aku di sini ada cewek cantik katanya, anak kecil, cakep banget. Udah kata Bu Lisda, jangan lagu-laguan. Enggak, cakep banget, dia minta antar pulang ke sana. Tapi tas aku ini yang diambil Kak. Tas aku itu yang dibilang ada kacamata, ada jepitan warna merah. Gitu kan, karena kan tadinya dia minta obat, tapi di situ ada kacamata, ada jepitan merah. Nah ternyata jepitan merah itu katanya itu punya ibunya Fitriani. Yang kalau orang India kan pakai kacamata suka ada pakai mawar merah gitu loh Kak, rambutnya panjang. Nah gitu. Dia pergi lagi bawa tas itu kemana? Aku tarik-tarikan kan, karena itu tas aku. Mau dibawa kemana? Aku bilang ngapain Teh? Sini. Itu si Fitriani minta pulang. Dia masih dalam keadaan sadar nggak sadar, tapi dia itu Fitriani ada. Fitriani di situ katanya. Enggak. Terus aku bilang ini gimana ini? Teh ini katanya. Tarik lagi masukin lagi ke kamar. Kumat lagi Kak. Kumat lagi dia. Kali ini dia nggak ngejerit, dia duduk di atas ranjang. Dia mainin rambut. Dia mainin rambut. Seolah-olah dia pakai kacamata, dia duduk ini begini. Ngapain? Kata aku gitu. Ngapain? Gitu. Udah temenin Mel. Gitu. Semua ke aku gitu. Enggak, aku takut, dia bilang gitu. Ngapain gitu. Karena takut juga. Begini lah. Seperti ngikutin yang tadi ya? Iya. Gini. Sini. Sambil mainin rambut lagi. Duduknya juga sama seperti itu. Ngaco. Kata yang lain ya. Ngaco. Bangkit lagi seperti itu. Teriak lagi. Histeris lagi. Ini siapa lagi? Fitriani. Aku minta pulang. Iya pulang sana, jangan ganggu kami gitu. Kata Ibu Lisda. Nah, akhirnya mungkin di situ salah satu ada yang ini gua tahu bagaimana Kak ya. Karena kan udah rame kan, yang dari Filipina, yang dari Myanmar pada keluar. Ternyata bilang, ini kamarnya dia dan di ruangan AC itu tempatnya dia. Jangan pernah kalian tempatin itu. Pakai bahasanya dia, cuma dia mengerti gitu kan. Siapa nih yang bilang?
orang Filipina. Orang Filipina. Mungkin ternyata kan kita dari macam negara ada mungkin ada yang bisa gitu kan, ada yang ngerti. Jangan ada yang di situ, dikasih tahu gitu kan. Itu tempatnya dia di bawah AC itu. Gitu. Pokoknya jangan diisi aja gitu. Dan ini kasurnya dia. Sebenarnya itu bukan kasurnya dia, Kak. Ranjang itu ranjang kita yang untuk tidur. Cuma itu posisinya kasurnya di situ tadinya. Terus Dan masih hidup lah di situ ya. Iya, semasa hidup di situ gitu. Terus sekarang dia memang netapnya di situ, di belakang ranjang yang kan karena memang udah dirubah ya, banyak ranjang-ranjang mes itu. Nah, dia netapnya itu ternyata di belakang kamar kita itu ada sumur mati. Sumur mati tapi udah nggak berfungsi sumur mati. Tapi dia memang sekarang netapnya di situ. Di ranjang yang ditunjukin itu. Ini yang kamar ini, kamarnya dia, kata yang orang Filipina itu gitu. Dan itu kejadian sadar lagi, Kak. Nah, ternyata kata Teh Ine yang sadar itu, ibunya cantik. Ditunjukin, dikenalin, ini mama aku. Ini mama aku. Gitu kan. Teh Ine sadar lagi. Cantik katanya. Pakai jepitan merah. Pantes kata aku, jepitan merah aku diambil terus. Karena di tas itu kan. Iya itu jepitan merah, jepitan punya dia. Ya punya aku, Kak. Jepitan merah itu kan. Punya dia gitu. Itu kejadian itu sampai jam 4 subuh kan. Dari jam berapa tuh? Dari jam 12 kita nggak tidur. 12 malam? Jam 12 malam pokoknya jadi jam itu? Di atas sampai jam subuh. Sampai aja jam 5 subuh. Pokoknya intinya Teh Ine itu sampai kita cuekin itu cuma duduknya begini, dia nggak tidur, cuma begitu aja sambil mainin rambut. Karena kita udah lelah kan. Chaos juga ya malam itu ya? Besoknya akhirnya manajer kita dikumpulin. Indonesia katanya bikin masalah. Oh gitu? Indonesia bikin masalah katanya karena ada yang begitu-begituan. Tapi kenapa yang kesurupan orang Indonesia doang ya? Sebenarnya kenapa kesurupin orang Uganda sana? Mungkin ada Kak, tapi kan kita nggak ngerti bahasa mereka. Mungkin sesama mereka. Tapi pada kejadian yang pas yang bener-bener waktu itu keungkap semuanya, Indonesia ini Teh Ine. Nah itu juga yang jadi kejadian begini, kenapa harus Indonesia? Jadi si Fitriani itu merasa Indonesia tuh orangnya baik-baik katanya. Kenapa harus Indonesia gitu kan? Nah udah setelah kejadian sampai jam subuh itu, Teh Ine sadar, baru dia cerita selama di situ itu dia dibawa keliling sama Fitriani. Bawa keliling di rumah itu. Di mes? Di mes itu. Dikasih tahu. Yang kamar Bu Lisda itu, yang katanya suka ada pocong, itu kakak dia. Kamar kakak dia. Yang kecelakaan meninggal itu. 2 orang. Gitu. Dia nggak ada di mobil waktu itu. Dia ada di rumah. Gitu. Jadi yang pergi itu orang tua dia sama kakaknya. Sebelumnya, mungkin ada persaingan bisnis atau bagaimana, memang ada orang. Jadi Teh Ine itu seperti dibawa di situ. Mungkin seperti bilang kita mimpi-mimpi kita ya, yang kejadian sebelumnya. Memang ada orang lelaki, seperti ngomongin, ya kita apa sih sesama Arab itu bisnis atau bagaimana ya. Tapi dia itu pendatang di situ itu Sri Lanka. Dia dari Sri Lanka, bukan asli Dubai. Dia nyewa rumah itu. Nah, entah ribut, entah debat, akhirnya orang tuanya Fitriani pergi dengan kakaknya ini. Dengan orang tuanya, mamahnya, Madam, Baba, adiknya, sama kakaknya ini. Nah di perjalanan inilah kecelakaan. Oke, berarti Fitriani ini dulunya yang punya rumah di situ, ya, orang Sri Lanka itu. Ya, orang Sri Lanka itu, gitu kan. Jadi sebenarnya Teh Ine itu diliatin sama Fitriani melalui mimpi atau gimana? Enggak, yang pas kesurupan itu. Kita di sini kesurupannya dia itu kita berusaha ya, dia masih mengaku Fitriani, tapi sementara Teh Ine merasa sama Fitriani itu diajak keliling rumah itu. Oh, berarti selama dia nggak sadar? Selama nggak sadar itu, dia dikasih lihat. Dia dikasih lihat, Teh Ine cerita, jadi dia ngasih tahu, dia nggak ikut, dia di rumah, kata dia saya lagi mandi di kamar mandi, keluarga saya, kakak saya, ibu saya, bapak saya, semua meninggal, adik saya meninggal, gitu. Nah ini kamar dia. Terus kamu Indonesia cantik katanya. Si Fitriani itu bilang ke Teh Ine, Indonesia itu baik katanya. Saya suka katanya. Saya suka sama kalian Indonesia. Nah Teh Ine itu merasa iba karena si Fitriani ini yang orang Sri Lanka ini anaknya satu masih kecil sekitar 14 tahun, terus cantik. Nah dia diajak keliling
ini loh kamar kakak aku yang Bulisda itu yang katanya ada pocong gitu. Nah inilah ranjang aku, ini kamar mandi aku. Terus kamu kok bisa meninggalnya seperti apa? Nah disinilah dia kepleset yang di kamar mandi itu di Batam. Oh, berarti meninggal sendiri di rumah. Meninggal sendiri, kecelakaan. Tapi mungkin karena keluarganya itu kan udah dibawa ke Sri Lanka. Nah inilah dia diurusin. Sekarang aku tinggalnya di situ. Dia bilang tunjukin itu. Itu yang ranjang yang dibilang tuh, yang Ai tuh sempat lihat ya itu. Tapi itu udah jadi ranjang karena kan kita udah rubah semua jadi kamar-kamar untuk kita para Indonesia tidur di situ. Jadi dia duduk di situ. Nah itu yang di AC itu juga tempat dia biasa sama ranjang yang kita bilang ada boneka itu tadinya kasur dia. Itulah. Jadi kamar Indonesia itu kamar dia yang kita tidurin. Kalau kamar kayak Filipina, Nigeria gitu kan, kayak Uganda, itu yang sebelah sana yang majelis-majelis itu yang ruangan tamu. Akhirnya tuh sampai jam 4 subuh ya kita udah begitu. Terus ibunya tuh emang cantik, ditunjukin ini mama aku, orang India, rambut dikepang, hitam katanya, itu pakai jepitan warna merah di sini. Itu mah jepitan aku bilang gitu kan. Itu jepitan aku bilang gitu kan. Ya itu katanya dia pakai bunga mawar di sini. Terus biasa pakai kacamata kesiniin. Nah itu yang dia pikir itu barang dia. Tasnya aku itu yang aku bilang, dia bilang minta obat, ternyata ada kacamata, ada jepitan warna merah itu Kak. Nah dari situ oke lah, ternyata Fitriani masih di situ. Dia cuma minta pengen pulang, tapi kan kita nggak tahu di mana, tahu kan nggak mungkin juga kita nanya-nanya Kak. Saran dari pengasuh kita ya orang Indonesia itu, Bulisda Mabutera, kita kencengin doa aja, kirim doa untuk dia, kita tiap malam gitu, dan stop, jangan berbicara itu lagi. Intinya udah sama-sama tahu itu udah lazim. Niat kalian di sini mau kerja, niat kalian ingin dapat majikan, kalian harus cepat keluar, harus dapat majikan. Udah, ya udah, selama stop malam itu kita kenceng Kak. Oke, berarti setelah kejadian terungkapnya Fitriani dan apa yang terjadi di mes itu, setelah ya kencengin ibadah, aman tuh Mbak di sana? Karena kan kita kan udah keluar masuk ya Kak ya, banyak datang orang baru dan yang lama udah keluar kan, dapat majikan. Terus yang sebagian kayak aku kan pulang juga akhirnya ke Indonesia kan, karena aku nggak bisa bertahan di rumah majikan, harinya harus pulang. Ya dari situ kan kita nggak kenal orang-orang baru yang baru datang itu. Jadi kita belum dapat kabar lagi. Cuma kita intinya udah lazim, cuma niat kita di situ harus dapat majikan, harus kerja. Selama di situ ya kita kencengin doa aja, ngirim hadiah, ngirim doa. Yang kita bagian kita udah tahu gitu ya. Yang dari yang selepas ini ya aku udah nggak tahu lagi kabar orang-orang baru itu. Karena kan nggak kenal juga. Tapi ya setelah kejadian itu terungkap lah bahwa itu rumah sewaan, dia dari Sri Lanka. Satu keluarga meninggal di situ. Itu aja sih Kak, cuma dia bilangnya seperti itu. Iya. Berarti setelah itu udah nggak ada kejadian horor lagi ya? Udah nggak ada. Aku nggak lama, aku proses harus pulang, dan yang lain mungkin dapat majikan harus kerja. Ya udah, kita untuk yang baru-baru ini aku nggak tahu lagi gitu kan. Oh berarti setelah jadi itu nggak lama Teh Melani request untuk pulang? Pulang. Karena kan memang proses udah 3 bulan ya. Nggak lolos, keadaan masih terus-terusan sama dengan kasus yang sama, sakit-sakitan. Manajer juga bilang pulang. Ya udah kita diurus pulang. Aku sama suami di Indo ngurusin yang di Indo. Aku di sana tunggu sambil negosiasi ini uang tiket. Dan ada satu lagi ada denda negara rumah itu bagaimana? Oh berarti pekerja di sana kalau pulang duluan kena denda gitu Teh? Enggak gini loh, kita kan nggak dikontrak sama majikan. Setelah kalau kontrak sama majikan kan yang bayar sepenuhnya sama diri kita. Semuanya, seluruhnya. Visa kita kan nanti masuk ke kakaknya majikan. Majikan yang bertanggung jawab. PT itu cuma untuk perantara doang. Jadi kan kita masuk ke kakak majikan, ke kantor imigrasi, visanya, terus jadinya visa turis, berpindah jadi keluarga majikan. Oh. Nah kalau kita nggak ada majikan, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya kan, sementara PT kantor udah membiayai pemberangkatan kita dari uang tiket, uang fee, medikal, ya kan, sama uang yang di bandara ngurus-ngurusin penerbangan, kantor imigrasi biar kita lolos, itu kan harus diganti, ya kan?
3 bulan itu kan visa turis. Oke. Iya. Berarti memang untuk mengganti biaya yang telah dikeluarin duluan oleh Kantor TPP. ya harus emang dapat majikan itu harus ya. dapat majikan nanti bayar semua, ganti semua. Setelah proses masa percobaan dia lulus, kontrak, baru majikan itu medical check up lagi, masuklah ke visa employment, masuk ke keluarga majikan. Kita ditanggung sepenuhnya majikan. Berarti masih banyak ya Teh yang di sana yang belum pulang gitu ya? Yang belum dapat majikan. Ada juga ya kalau kita tuh pulang tuh udah nggak aneh ya Kak, dalam keadaan cacat, dalam keadaan pendarahan. Ya kantor yang nerima aja ya udah, malah ada yang ditambahin dihukum. Gitu kan. Ya kayak aku kemarin itu ditaruh di ruangan kamar di belakang itu. Oh iya, terpisah. Kamar hukuman itu apa ya Teh? Jadi, kamar hukuman itu gini, kita dari Indonesia nih, nggak boleh nyentuh orang Indonesia, nggak boleh ngobrol sama orang Indonesia. Kita nyampur di situ. Mau dari negara mana kek, dari Madagaskar, Sri Lanka, pokoknya Myanmar, Filipina, pokoknya orang-orang bermasalah di situ nyatu. Nggak boleh ada yang gabung, kelihatan gabung, kita dibentak, dimarahin. Nah, tahap bermasalahnya itu sebenarnya kalau bermasalah dalam arti kita tuh nggak selesai. Paling cuma karena kita nggak lolos saja dimajikan. Dan kantor nggak mau, kita dipulang-pulangin mulu. Karena pekerjanya itu dengan alasan apapun dipulangin sama majikannya gitu. Mau itu kriminal, mau itu sakit. Intinya kantor, karena kamu kan belum dibalikin uang yang ke kantor yang proses itu. Itu kan masa percobaan, cuma dihitung per hari. Per hari itu 100 real. 4 hari 400 real. 2 minggu 15 hari ya 1.500 real. Udah perhitung itu, kontraknya ini mana? Yang berapa real itu? Nah, selama kayak aku 3 bulan ini Kak, aku tuh udah masuk visa turis kena denda, kena garama. Nah, garama ini harus dibayar. Kan aku kan visa turis. Indonesia kan visa turis. Sebenarnya kan untuk penerbangan ke sana tuh udah nggak boleh. Uni Emirat Arab itu. Tapi kita jalurnya itu jalur ilegal, makanya visa turis. Gitu. Nah, prosesnya Mbak di Indonesia lancar tuh berarti ya? Akhirnya berhasil, alhamdulillah bisa dipulangin ya? Semua bilang, teman-teman aku termasuk yang modus. Kalau yang lain, ada yang harus ke penjara. Penjara? Penjara. Di Dubai maksudnya? Dubai. Penjara untuk orang Indonesia. Tergantung majikan. Pelaporannya seperti apa. Kalau majikan yang baik, ya udah saya nggak mau tahu urusan sama kamu. Terserah, itu keputusannya dari kantor. Majikan nggak terima, kita dilaporin ke polisi. Udah kita di penjara. Tunggu majikan. Nah, tanggung jawab kita orang Indonesia yang selama pengasuh itu Ibu Lisda sama Bu Tiara, nego sama majikan. Maunya seperti apa? Itu perjuangannya di situ. Berarti Teh Melani salah satu yang mulus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mungkin makanya kata anak-anak aku termasuk yang mulus. Nah, ada yang sebagian juga akhirnya kabur ya Kak ya. Keluar lepas dari kantor. Nggak taunya temen yang selama ini kita kena ngejual kita sama Bangladesh. Kita dipekerjakan jadi perempuan malam. Dan itu aku benar-benar ketemu, sampai sekarang juga dia kadang berkabar harus melayani lelaki itu dalam sehari persentase itu 20 orang. Itu persentase. Itu tinggal kita mau sanggup jalani, banyakkan yang nyerah, akhirnya kita menyerahkan diri ke KBRI, KBRI menyerahkan lagi ke PT nggak merugi dong, karena udah ngeluarin duit banyak. Kita dibuang Kak, ke Libya, Suriah, Libanon. Temenku banyak, Suci, Nur, udah lari ke sana dan HP kita di restart. Di negara tadi ya jadi TKW lagi. Gitu. TKW lagi, dijual lagi sama kantor kita. Gitu. Dan ternyata setelah aku mau pulang juga kan aku sempat akhirnya ketemu juga orang Indonesia ya. Kita ngobrol dengan cerita yang sama. Ya bahkan mereka kadang katanya lebih sadis. Kamu sakit nggak diapa-apain, aku tuh sampai yang disiram air, ditampar. Ya sama aja. Ya ada kekerasan fisik lah kekerasan fisik, ya mungkin karena pas waktu aku tuh kekerasan verbal. Tapi ya mereka tuh bilang, aku tuh sampai disiram air, aku tuh sampai ditampar. Dan uang kita digeledah, aku nggak pegang uang seperak pun. Kecuali kebaikan dari teman-teman ya, yang ngasih gitu ya. Tapi kalau dari kantor, nggak boleh megang duit. Ya, alhamdulillahnya tuh ya aku sempat berpikir aku agak ini, aku
simpen uang di rambut. Mau nggak mau, sempat itu pun jadi pertanyaan pas pulang. Kenapa kamu megang uang gitu kan? Ya aku bilang, aku dikasih sama anak-anak, kasih nama aku. Aku jualin barang-barang aku yang dari madam ke anak-anak di situ, ke negara-negara yang anak-anak di situ gitu ya. Ya padahal sebagian yang nggak mungkin lah Kak, kita ngejualin barang apa sih Kak? Punya barang apa? Ya aku waktu pas digeledah, aku taruh duit di rambut dengan ikat rambut tuh. Udah. Berarti setelah kejadian itu Teh Melani ada kepikiran lagi nggak sih akan bekerja di luar negeri, TKW atau apa? Apa udah stop sampai itu aja? Setelah habis kejadian di Dubai ini ya kayak untuk Dubai ya, bahkan untuk nomornya ibu pengasuh pun aku hapus karena aku udah bener-bener trauma ya. Karena kan dia masih masang status untuk video-video anak-anak yang untuk diperdagangkan gitu kan. Aku nggak mau lihat, aku trauma. Dan aku yang masih berhubungan sama orang yang di luar itu melalui medsos. Itu pun kadang orang kantor tuh menyamar Kak di medsos itu. Kita hati-hati juga untuk di medsos ya. Jadi mereka masih berkabar, keadaan aku kayak begini loh di luar. Aku kerja, aku tiap malam ngelayanin lelaki. Aku harus dapat begini. Ya udah nggak. Karena ya Kak, maaf ya untuk penyakit itu tuh. Berarti kalau dari Teh Melani, tips and triknya apa nih buat teman-teman wanita yang emang pengen kerja di luar negeri gitu, untuk mencari agensi yang aman atau gimana gitu? Untuk aku pribadi ya, di luar sana, jangan percaya. Titik. Jangan percaya sama sponsor, sama teman-teman di medsos. Jangan pernah. Mau sponsor, mau teman, mau saudara kegoda, karena nasib kita di sana tuh belum tahu. Karena kita tetap melalui prosesnya tuh lewat PT, lewat kantor. Nah, disitulah kita proses kita di kantor itu bisa nggak? Walaupun kalian bilang calling visa. Aku juga pertama awal calling visa, tapi ternyatanya kejadiannya kan aku lewat kantor. Berarti ya intinya jangan cari yang ilegal gitu ya? Jangan ilegal untuk yang ART ya, tapi untuk ART. Dubai untuk sementara ini selama ini kan kayaknya aku rasa nggak ada ya ART untuk yang job formal itu nggak ada ya. Nah, satu lagi yang perlu kalian tahu nih, yang perjelas benar-benar perjelas, kalian akan paham nanti di sana. Baru tahu namanya garama. Itu jadi satu alasan untuk kantor. Selalu pasti jadi satu alasan untuk kantor garama. Garama itu denda. Karena kita dilihat visa kita itu visa turis. Visa turis itu dalam jangka 3 bulan. Nah, kalian akan dibohongin di sini. 3 bulan kalian nggak kerja. Ini kalian walaupun udah dapat majikan kerja, kalian nggak akan nerima gaji. Gaji itu akan lari untuk ke kantor. Kalian harus bayar garama. Walaupun prosedurnya, ini untuk edukasi lagi ya Kak. Aku udah tahu, udah paham. Garama itu sebenarnya dikenakan itu untuk orang yang PT di Indonesia. Tapi orang-orang Indonesia ini, yang PT di Indonesia ini kerjasama sama orang PT yang sama orang Indonesia di Dubai. Jangan diberatin ke kami. Anak itu suruh kerja. Apapun caranya anak itu harus kerja. Ya seperti yang kardus itu Kak, kartun. Itulah untuk ngebaik-baikin ibu pengasuh kami, oleh-oleh dari Indonesia. Ternyata kardus karton itu tuh makanan Indonesia untuk ibu-ibu pengasuh kami. Biar kalau ada apa-apa tuh jangan tekan yang di Indonesia. PT yang di Indonesia. Nah itu, kalian harus tahu yang namanya. Itu sangat banget kita para TKW tertekannya sama yang bilang, baru kagetnya, garama. Garama itu. Ya, karena itu tidak di sounding sebelumnya. Nggak ada pemberitahuan, nggak ada edukasi. Kalian di sana nggak kerja ada garamah loh. Kalian ini pakai visa turis. Nanti kalian ini, mereka tuh mulutnya manis semua Kak. Pasti bilangnya ada majikan kalian udah tungguin, kalian langsung kerja. Ternyata di sana kalian tuh masih diperdagangkan. Diperdagangkan tuh Kak, dijejerin kita Kak. Satu persatu kita memperkenalkan diri ke majikan. Sampai mana bahasa Arab kita bisa apa aja, seperti itu Kak. Berarti dari cerita Teh Melani ini bisa kita ambil pelajarannya lah ya, bahwa kalau memilih pekerjaan apalagi yang luar negeri, lebih disortir dulu lah ya dari sisi keamanannya gitu ya, jangan sampai kita tergiur dengan tawaran-tawaran menarik atau apa tanpa legalitas yang jelas gitu ya, Teh Melani ya, kita bisa ambil. Kita juga jangan percaya walaupun sesama Indonesia, sesama temen sendiri, udah sampai sana udah nggak mandang. Yang penting kan gitu. Karena survive di sana kan. Iya. Kita harus survive di sana kan. Iya, karena disebutnya gini loh, kita kasih sistem tukar kepala Kak.
kamu mau bebas, misalnya pertama kita kejebak nih, kamu harus cari orang buat gantiin kamu 2-3 orang. Lah kita cari temen dong. Oke deh, menarik banget ya cerita pada malam ini. Nggak hanya horor, tapi kita mendapatkan edukasi lah tentang gimana sih caranya kerja TKW gitu luar negeri dan gimana cara amannya gitu ya. Dan juga kita ngelihat betapa gigih dan kerasnya ya perjuangan Teh Melani sebagai ART untuk menghidupkan keluarganya. Terima kasih banyak Teh Melani sudah datang dan mau cerita dari jauh. Semoga sukses terus, sehat selalu. Kalau buat kali aja teman-teman di sana yang ngelihat podcast ini gitu, mau ngasih salam nggak? Tapi dalam bahasa Arab mungkin. Insya Allah ya, kalau aku bisa ya kayak ya, assalamualaikum, kif halik, sidik, insya Allah intizen. Ana min Indonesia, ada per inti go spirit, subul zen, baba zen, madam zen, ratib zen, inti ruh Indonesia, ada ziyadah fulus seleri per tu inti baba mama ratib. Insya Allah forum ana sidik ana ada doa salat per inti. Assalamualaikum. Wah, boleh terjemahin singkat nggak tuh Teh? Insya Allah kalian dapat majikan baik. Amin. Baba, madam baik, kasih inti gaji yang bagus untuk kalian, orang tua kalian di sini. Saya tetap di sini mendoakan, tetap beri semangat, saya tetap berusaha untuk keluarga kalian. Amin, semoga dijawab doanya ya Teh ya. Amin, insya Allah. Walaupun Arab saya belum tentu. Yang penting pesannya nyampe lah ya. Maaf Jen, semoga ya sesama Indonesia paham lah. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Teh. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita seperti ini, jangan malah bikin kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Teh Melani, RJ5 undur diri. Ciao.